Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope we are always in good health. Let me introduce myself. My name is Andre Panata. Today we are back to studying chemical reaction engineering. And the topic is the effect of temperature on the rate equation. Let's begin. Referensi yang saya gunakan di sini ialah Octave Levenspiel Chemical Reaction Engineering edisi ketiga. Temperature dependent type of a rate equation. Laju reaksi adalah peningkatan konsentrasi dari produk atau penurunan konsentrasi reaktan per unit waktu. Persamaannya R sama dengan K dikali F, di mana K adalah tetapan laju atau biasa juga disebut sebagai koefisien laju reaksi, yaitu tetapan perbandingan antara laju reaksi dan hasil kali konsentrasi per waktu dikali dengan F. F ini adalah fungsi baik fungsi konsentrasi ataupun tekanan parsial. Arrhenius teori menjelaskan bahwa temperatur dapat meningkatkan laju dari reaksinya, di mana semakin tinggi suhu, energi kinetiknya semakin besar, sehingga gerakan molekul semakin cepat dan semakin sering terjadinya tumbukan yang mengakibatkan laju reaksinya meningkat. Persamaannya K sama dengan A dikali eksponensial pangkat min EA per RT, di mana EA ini adalah energi aktivasi atau energi minimum yang dibutuhkan supaya reaksi kimia dapat terjadi sehingga membentuk suatu produk. Persamaan ini bisa kita ubah menjadi ln K sama dengan ln A dikurang EA per RT, atau kita hubungkan dengan laju reaksi ln R2 per R1 sama dengan ln K2 per K1 sama dengan EA per RT dikali 1 per T1 kurang 1 per T2. Persamaan ini merupakan suatu persamaan garis lurus E sama dengan AX tambah B, sehingga kalau misalnya kita plotkan ke dalam grafik, maka slope dari persamaan garis tersebut adalah min EA per RT, sedangkan interceptnya adalah ln K. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan temperatur dependency of the reaction rate. Kemiringan garis inilah yang tadi yang saya sebut sebagai slope yang sama dengan E per R. Grafik di samping ini menunjukkan bahwa plot dengan kemiringan yang lebih curam ini akan memiliki energi aktivasi yang lebih tinggi, sedangkan plot yang memiliki slope yang lebih datar, kemiringan yang lebih datar, akan memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Ini berarti bahwa pada rentang suhu yang sama, reaksi dengan energi aktivasi yang lebih tinggi berubah lebih cepat daripada reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Yang kedua, reaksi dengan energi aktivasi sangat sensitif terhadap temperatur, sedangkan reaksi dengan energi aktivasi lebih rendah umumnya tidak sensitif terhadap temperatur. Ini karena reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dapat berjalan dengan lancar tanpa kenaikan suhu, sedangkan reaksi dengan energi aktivasi yang lebih tinggi tidak dapat. Energi aktivasi yang lebih tinggi akan memperoleh energi yang cukup membuat molekul lebih mungkin untuk bereaksi. Perubahan suhu akan lebih mempengaruhi dari reaksi tersebut. Ya, any given reaction is much more temperature sensitive at a low temperature than at a high temperature. Yang keempat, from the Arrhenius law, the value of the frequency factor K does not affect the temperature sensitivity.
Berikut ini adalah satu contoh soal ya. Make is pasteurized if it is heated to 63 degrees Celsius for 30 minutes. But if it is heated to 74 degrees Celsius, it only needs 15 seconds for the same ratio. Find the activation energy of this sterilization process. Solution. To ask for the activation energy of a process means assuming an Arrhenius temperature dependency for the process. Diketahui T1 sama dengan 30 menit pada temperatur 336 Kelvin. Nah, 336 Kelvin ini tadi 63 derajat Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin ditambah 273. Selanjutnya T2 sama dengan 15 second pada temperatur 347 Kelvin yang tadi 74 derajat Celcius, sama ditambah 273 jadi 347 Kelvin. The rate is inversely proportional to the reaction time or rate 1 per waktu. Ln R2 per R1 sama dengan ln T1 per T2 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 kurang 1 T2. Maka kita masukkan tadi ln T1-nya adalah 30 menit, T2 0,25 menit, ini dari mana kita ubah tadi 15 second, 15 detik dibagi 60 sama dengan 0,25 menit untuk menyamakan waktunya supaya sama-sama dalam bentuk menit, sama dengan EA dibagi 8,314. Ini adalah tetapan gas dikali 1 per waktunya tadi 336 dikurang 347. Maka ln 120 sama dengan energi aktivasi dibagi 8,314 Joule mol K dikali 9,43 kali 10 pangkat 5. Maka energi aktivasi yang dihasilkan adalah 421.885 Joule per mol. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. In studying the isomerization of an propylidine cyclopropylamine to 581 pyrroline, Koch and Edgar obtained that the reaction followed order 1. The relationship between temperature and the reaction rate constant is now as follows. Ini ada sebuah diketahui tabel antara temperatur dan kapan laju reaksinya. Pada temperatur 573 didapatnya 4,15, temperatur 600 26,8, temperatur 623,5 114, temperatur 635 246. Pertama K tadi kita ubah ke dalam bentuk ln K kali 1 sehingga ln K 4,15 menjadi 1,423 dan seterusnya. Lalu yang kedua kita mencari T0 sama dengan, maka tadi kita jumlahkan temperaturnya tadi 573 ditambah 600 ditambah 623,5 ditambah 635 Kelvin, kita bagi 4 maka didapatlah rata-ratanya adalah 608 Kelvin. Untuk menghitung nilai T dapat kita tentukan dengan persamaan 1 per T dikurang 1 per T O. Sehingga nanti kita masukkan 1 per T-nya tadi 573 dikurang 1 per T0-nya tadi 608 Kelvin, sehingga hasilnya menjadi seperti ini yang di tabel ini. Selanjutnya, ln K sama dengan min ART tadi 1 per T1 kurang 1 T2 ini kan suatu persamaan garis lurus. Y sama dengan AX tambah B, maka kita bisa untuk menyelesaikannya kita bisa dalam bentuk grafik. Hubungan antara ln K dengan 1 per T kurang 1 per T0. Sehingga didapatlah seperti contoh gambar grafik ini, di mana persamaan garis lurusnya Y sama dengan minus 2
23.930 X tambah 3,819. Yang tadi saya bilang, slope-nya itu adalah min EA per R, sehingga slope sama dengan min EA per R sama dengan min 23.930. Maka min EA sama dengan min 23.930 dikali R tetapan gasnya 8,314, maka didapatlah EA energi aktivasinya sebesar 198.954 Joule per mol. Selanjutnya adalah interceptnya ln K sama dengan 3,8119, maka K0 eksponensial dari 3,819 itu sama dengan 0,0045 mili. Maka sudah kita dapatlah harga dari energi aktivasi dan K-nya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.